Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Setiawan, ini 11 18 10 9 dari Informatika 18, kelas jaringan komputer A. Di sini saya akan mereview jaringan komputer bagian 2. Pertama itu ada IP address, di mana IP address sendiri adalah sebarisan angka yang dimiliki setiap komputer, smartphone, gadget lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkatnya dan dapat digunakan untuk menghubungi satu sama yang lainnya. Oke, lanjut saja. Nah, di sini pembagian IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu network ID dan host ID. Untuk network sendiri, network ID itu menentukannya sesuai kelasnya. Sampai mana? Misalnya kelas A. Kelas L itu cuma bit awalnya aja. Untuk kelas B, dia 2 bit. Yang kelas C, dia 3 bit. Pembagiannya seperti itu. Ini ada penjelasannya, tabelnya sampai mana range kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, subnet adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada derek kode biner. Jadi, untuk kelas A sendiri memiliki subnet, yaitu subnet mask, di mana dia tergantung networknya. Misalnya A itu dia 255.0.0.0. Nah, dia menyesuaikan network ID-nya. Begitu juga kayak kelas B, network ID-nya ada 2, berarti 255.255.0.0. Begitu juga dengan kelas C. Nah, subnetting. Nah, ada juga analogi subnetting. Misalnya pada gambar di kiri, ini ada ketua RT, dia ingin membagikan sebuah informasi. Ketika ada 7 rumah yang harus didatangi dalam satu tempat, maka pengirimannya bakal berlangsung lama. Terus terjadi kendala. Oleh karena itu, dibuatlah analogi, dibuat per gang gitu. Di sebelah kanan kita buat per gang, dimana satu gang itu cukup 4 rumah misalnya. Nah, masing-masing gangnya itu punya ketua RT. Jadi ketika dia membagikan informasi, dia tidak terlalu terjadi keterlambatan, tidak ada kemacetan di setiap gangnya tersebut. Seperti itu. Jadi pembentukan subnet ini dia berdasarkan host ID-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah routing. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas untuk difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Oke, ada dua cara untuk membangun sebuah routing, yaitu statik dan dinamik. Nah, ini perbedaannya. Untuk router menggunakan protokol routing yang dimana protokol ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki tower routing dengan cara mempelajari semua router yang ada, mendapatkan route yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus route ketika route tersebut sudah tidak lagi valid. Berikut contoh protokol pada routing. Pertama, RIP atau Routing Information Protocol. Kedua, IGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol. The AEGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Dan terakhir ada OSF, yaitu Open Source Path First. Nah, di sini ada transport layer. Terdapat dua protokol transport layer yang dipakai, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Nah, perbedaannya itu seperti tabel berikut. Oke, cara kerja kedua protokol tersebut ada seperti begitu. Seperti berikut. Mana biasanya TCP ada sebutan three handshaker gitu. Handshaker. Oke.
Nah, terus perbedaan struktur headernya. Nah, seperti kita lihat TCP headernya lebih banyak seperti itu. Oke, aplikasi layer merupakan di mana tempat terjadi interaksi antara muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Contoh protokol aplikasinya yaitu HTTP, FTP, dan lainnya. Yang pertama, HTTP. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu di mana suatu protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web. HTTP juga mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat atau dikirim dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi apa yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon atas perintah yang ada pada HTTP ini. Gambar ini adalah cara kerjanya. Lanjut ada FTP, di mana ini adalah File Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang dimana akan melakukan pengiriman dan transferan data di dalam sebuah jaringan internet. Nah, begini cara transfer filenya dari klien kirim ke FTP server ke FTP kliennya, gitu. Selanjutnya ada aplikasi DNS. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan mengonversi nama host, mesin, domain ke alat IP atau Internet Protocol dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Nah, cara kerjanya itu seperti gambar berikut. Dari kita lihat ini, misalnya kita klien ini buka web, kita buka www.domain.com. Nah, di DNS server dia akan mencari seperti database. Apakah web tersebut ada? Ketika ada, dia akan memberikan alamat IP address-nya. Jadi DNS ini pengganti IP address, mempermudah kita sehingga kita nggak perlu lagi ngetik IP address-nya Google atau Facebook. Kita tinggal www.google.com seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi layer SNMP. SNMP adalah Simple Network Management Protocol, yaitu sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputer secara sistematis dari jarak jauh atau satu pusat kontrol aja. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini menggunakan transport UDP pada port 161. Adapun elemen pada SNM yaitu manager, agent, dan MIB. Nah, cara kerjanya itu seperti gambar berikut. Selanjutnya ada analisis QoS. QoS sendiri adalah Quality of Service, di mana merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Gunawan, pada tahun 2008, Quality of Service adalah merupakan kemampuan suatu elemen jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Ada pun manfaat dari penggunaan Quality of Service, yaitu memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan, memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada, meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video, merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Nah, menurut Supana, pada 2011 terdapat beberapa parameter quality of service, yaitu bandwidth, throughput, jitter, back loss, dan latency. Nah, di sini ada kategorinya.
Segitu aja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.